Memang tidak boleh, ya lillahi ta'ala juga nggak boleh. Kalau lillahi ta'ala ya bangkrut nanti. Dan yang kaya sekalipun akan melirik ke BPJS kalau dia kena kanker. Ya. Karena asuransi nggak akan tanggung. Sebenarnya yang bahaya apa? Rakyat kita bisa jatuh miskin, jatuh bangkrut karena sakit. Baik, sekarang kita ngomong kemudian bukan ke sisi masyarakat dan rumah sakitnya, tapi ke sisi BPJS. Dengan nanti ada perubahan standar pelayanan, kemungkinan itu akan meningkat kan, tapi kemudian struktur iurannya dan sebagainya itu belum ditetapkan. Itu kan kemudian juga akan jadi pertanyaan publik. Ini nanti akan mempunyai dampak seperti apa kepada BPJS selaku penyelenggara, karena kemudian selama ini masalah iuran ini juga menjadi semacam permasalahan yang sepertinya masih belum selesai juga gitu kan. Kemarin waktu Covid sepertinya ada sedikit tertolong karena kemudian sebagian bebannya itu kemudian dialihkan ke anggaran-anggaran penanganan Covid gitu. Tapi secara bisnis as usual kita sebelum Covid BPJS selalu mengalami defisit terus gitu kan. Nah, dengan kondisi hari ini peningkatan pelayanannya ditingkatkan, apakah kemudian ini tidak semakin menjadi beban bagi BPJS selaku penyelenggara? Kalau BPJS ya dia hanya penyelenggara, ya dilaksanakan aja. Ya, tapi kan Ya. batu sandungannya di kepatuhan membayar untuk peserta mandiri. Itu yang soalnya. Kepatuhan ini bisa semakin tergerus kalau dengan penyatuan standar ini implikasinya masyarakat mesti bayar lebih lah. Nah, itulah yang saya sampaikan kadang-kadang dengan rapat dengan Dirut ya, dengan Pak Gufron. Ya, sebenarnya kan kalau hanya sekedar menyelenggarakan, Ya gampang. gampang. Oh, sudah yang APBN aja sudah berapa triliun tuh kan. Tapi bagaimana memberikan inovasi ya kepada peserta yang mandiri. Ini yang kepatuhannya, tantangan. Nah, saya dengan Prof Gufron juga sekarang juga semakin baik ya layanannya. Kenapa? Soal BPJS itu dalam penyelenggaraan keuangan yang berkaitan dengan membayar pasien, itu kan soal laporan ya dari rumah sakit atau dari layanan fasilitas tingkat pertama atau rujukan yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, model klaimnya itu kalau bisa dipercepat. Selama ini kenapa, Bang? Masalahnya di mana? Ya, dari beberapa kasus yang tertunda pembayarannya. Jadi rumah sakit sangat susah Klaimnya itu ya. Bahkan bisa kolaps kalau nggak dibayar BPJS. Ya. Kenapa? Karena sistem laporan klaim dari penyelenggara layanan kesehatan ke BPJS kesehatan itu belum baik. Nah, kenapa? Misalkan saya contoh ya, di sistem asuransi kesehatan swasta lah. Saya tidak nyebut ininya kan. Kalau kita berobat itu kan, kalau kita sakit atau di rumah sakit segala macam kan langsung keluar tuh slipnya tuh kan. Ini sakit ini biayanya sekian segala macam, klaimnya sekian. Ya. Langsung konfirmasi ke pihak jasa asuransinya, langsung oke segala macam. Nah, kenapa kita nggak bisa? Satu, kenapa kita nggak bisa? Apakah ada hambatan di regulasi? Ya dibikin regulasinya. Apakah hambatan di teknologi? Ya dibenahi teknologinya. Masalahnya apa dengan kemudian tidak real time itu tadi? Nah, justru itu pertanyaan question mark-nya di situ kan. Kenapa yang asuransi swasta bisa, kenapa BPJS tidak bisa? Gitu loh. Nah, telusur di rapat-rapat dengan DPR dulu memang karena baru diselenggarakan, itu memang sampai 2 tahun itu, Pak. Yang terburuk. Yang terburuk. Dan sekarang Kementerian Keuangan sudah bikin aturan 6 bulan. Nah, mudah-mudahan ke depan ya, walaupun kita menyadari juga tidak semua penyakit ya itu langsung bisa diklaim. Karena berkaitan juga dengan
apa dokternya kan, layanannya segala macam, apakah itu? Nah, Mungkin lebih lama lebih lama perawatannya. perawatannya dan lain sebagainya. Nah, saya kira inilah yang perlu diperhatikan. Saya kira Prof. Gufron juga berupaya untuk itu. Prof. Gufron ini di Rut BPJS Kesehatan. Dia sangat, karena dia juga menurut saya kompeten lah. Karena beliau ini juga mengikuti sejak awal nih soal BPJS ini. Nah, mudah-mudahan dengan katakanlah hiruk pikuk soal kris dan kemudian dia juga memikirkan nih bagaimana tingkat kepatuhan dari peserta mandiri. Bahkan ada yang usul-usul tuh kalau bisa dikaitkan juga dengan pajak misalkan. Apa iya? Persoalannya kan apa bisa? wajib pajak kita kan sangat terbatas. Iya, wajib pajak kita Kecil kecil sekali. sekali dibandingkan dengan peserta Di BPJS. Perpres ini diatur salah satunya pemerintah daerah wajib membantu untuk peningkatan kepesertaan yang kemudian itu dikaitkan dengan layanan kependudukan. Nah, itu menurut mungkin sekarang menurut dokter kira-kira masuk akal nggak? Katakanlah misalnya kalau bayangan saya dengan Perpres itu seolah-olah Pemda bantu penambahan kepesertaan ini dengan kemudian kalau enggak warga itu kemudian layanan kependudukannya itu kemudian katakanlah menjadi agak dipersulit gitu kalau misalnya nggak punya kepesertaan itu. Ya, kalau pendekatannya punishment seperti itu, saya kira tidak akan jalan. Tidak akan jalan ya. Karena sistem punishmentnya pasti tidak siap lah ya. Dan yang paling bagus ya insentif. Jadi untuk peserta mandiri yang mau patuh, yang patuh ya diapresiasi. Apapun apresiasinya kan. Apresiasi tidak selamanya ekonomi. Ya, betul. Sehingga orang berlomba-lomba. Bukan jadi kewajiban lagi tapi menjadi kesenangan. Iya. Saya agak tersedak soalnya kalau ngelihat masyarakat sepertinya selama ini. Nah, karena soalnya, kalau dibandingkan dengan antara yang gratis sama yang soalnya bayar kan ini begini ya, berat sekali. undang-undang menyatakan bahwa warga negara Indonesia wajib menjadi peserta. Wajib, benar. Wajib. Undang-undangnya wajib. Betul. Nah, karena wajib ini kan pikirannya kan wajib kok imperatif kan, memaksa tuh. Tapi dia bayar sendiri, dia harus bayar. Kalau wajib ditanggung negara, Selesai. selesai toh. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik kan, begitu kan? Nah, justru dengan kata pemerintah dan DPR mewajibkan melalui di undang-undang gitu kan, seluruh warga negara Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Iya. Ini sepertinya pertanyaan yang sangat mendasar ya. Karena kemudian misalnya kalau pendidikan dasar wajib 9 tahun, ya pemerintah harus menyediakan kan pendidikan sampai 9 tahun. Lah ini kalau semua warga negara wajib menjadi peserta ini, nanti kalau misalnya nggak mampu gimana? Nah, itu soalnya kan. makanya asasnya gotong royong. Nah, Ada yang menggotong, ada yang meroyong kan begitu. Itu prinsip asuransi sebenarnya. Asuransi gitu Karena kan yang sehat mensubsidi yang sakit. oh, Iya. Nah, tapi kalau perbedaan kelas itu alibinya yang kaya mensubsidi yang miskin. Nah, itu. Nah, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Karena sepanjang pom bensin itu masih jalur Pertalite itu masih ada mobil-mobil bagus itu sepertinya nggak masuk akal itu untuk berharap orang mau dengan sukarela mensubsidi. Ya, masalahnya memang di situ kan. Karena moral hazard yang terjadi di masyarakat luar biasa. Yang tidak berhak pun nggak malu-malu tuh. Iya. Nah, artinya Kalau kemudian di India kan ada sistem kasta, otomatis yang kasta atas nggak akan berebut karena dia menurunkan kastanya merasa gitu ya. gengsi kastanya jatuh. Kalau di kita nggak ada tuh, di Bali sekalipun yang kasta tinggi juga mau aja Saat ada bantuan dari antri pemerintah, barang antri juga. berebut. antri barang subsidi gitu untuk. Nah, artinya kemudian BPJS lah, oke mungkin sekedar dalam tanda petik pelaksana gitu. Tapi kan kemudian masalah berbagai macam hal ini tadi berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Karena kemudian ya oke ada Kementerian Kesehatan, tapi pelaksananya hari ini mau nggak mau sistem kesehatan nasional kita dijalankan oleh BPJS. Itu kan tidak fair kalau kita hanya sekedar memposisikan mereka sebagai murni pelaksana.
Paling paling konkret tadi misalnya off air kita diskusi dengan Dr. Roy, kita ngomong porsi terbesar harusnya belanja perhatian terhadap masalah penanganan masalah kesehatan itu bukan di kuratifnya ini. Ya, betul. Nah, hari ini BPJS sama sekali tidak memunculkan aktivitas di preventif sama promotif ini. Hal seperti ini gimana menurut? Ya itu satu undang-undang. Ya karena sistem kesehatan nasional kita membedakan antara upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Betul. Padahal BPJS ini jatuhnya di UKP, upaya kesehatan perorangan, sehingga berat ke kuratif. Karena preventif promotif itu upaya kesehatan masyarakat. Jadi memang saya kira sistem kesehatan nasional kita perlu direvisi itu. Supaya tidak perlu menimbulkan dikotomi yang tidak perlu. Betul, betul. Harusnya BPJS bisa melakukan ruang promotif dan preventif. Sebenarnya kan itu konsekuensi logis. Ketika kita ingin mandatory universal health coverage, maka preventif promotif menjadi diandaikan. Karena tanpa preventif promotif, biaya kuratif itu akan melangit. Sangat tinggi, betul. Akan melangit pasti. Artinya seharusnya kalau itu dilaksanakan BPJS akan teruntungkan juga. Oh iya, akan jadi lebih efisien karena yang nggak perlu sakit nggak jadi sakit. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan itu akan menurun gitu. Oh iya, betul. Betul. Nah, kalau misalnya kemudian itu sudah menjadi semacam prinsip umum gitu, lagi-lagi mungkin dari sisi regulasi, kenapa tidak ada kebutuhan untuk memungkinkan BPJS ini bisa dipakai untuk kemudian Nah, kegiatan? itu memang harus ada diskresi ya. Benar tadi konsekuensi logis. Ya. Tapi bukan hanya juga semata-mata ya. Yang penting saya selenggarakan, yang klaim kita bayar, kemudian yang mandiri Selesai. patuh, selesai. Kan ada konsekuensi dan tanggung jawab sebagai penyelenggara, kan inginnya masyarakat sehat semua tuh. Iya. Ya dong. Masyarakat sehat. Iyalah. Iya kan, gitu kan. Mengurangi tagihan. Iya kan gitu kan. Gitu ya. Nah, sehingga di situ porsinya gitu kan. Porsi dia turut serta juga dalam upaya sosialisasi ya ke masyarakat untuk menambah porsi dari fungsi preventif dan promotif tadi. Gitu loh. Bagaimana kemudian di sisi kuratif kemudian hari ini ada juga kritik terhadap BPJS juga kurang dalam porsinya untuk mengontrol rumah sakit ini tidak melakukan berbagai macam kemungkinan fraud lah, kemudian overcharging billing, overcapping biaya macam-macam, yang itu selama ini juga ternyata katanya menjadi salah satu sumber besarnya tagihan ke BPJS. Yang saya tahu BPJS sekarang sangat intensif untuk itu. Ya, pendampingan bagaimana katakanlah rumah sakit kalau ada masalah didampingi betul. Jadi saya perkembangan BPJS dalam membayar klaim dan segala macam itu memang sudah ada didalami betul. peningkatan. Ya. Itu mereka BPJS sangat luar biasa ya. Dan tentu pihak rumah sakit pun juga harus juga ada berbenah juga gitu kan. Jangan sampai katakanlah hal-hal yang tidak ada klaim tapi memang ada klaim gitu kan, itu kan juga gimana Prof? Ya. Dok, untuk mencegah semacam itu atau mengurangi? Sebenarnya dengan sistem inasi biji yang kita anut sekarang, peluang untuk melakukan fraud seperti itu sangat kecil sebenarnya, sangat kecil. Apalagi kan, tapi memang kemudian masalahnya di verifikasi, karena proses verifikasinya lamban, sehingga rumah sakit menjadi kesulitan karena soal likuiditas karena belum digantikan. betul. Tadi yang problem pencairannya tadi ya. Saya kurang tahu kalau di swasta sebenarnya kan tidak ada verifikator, tapi mereka punya underwriter. Betul. Yang untuk standby, pasti untuk betul. mengendalikan, kalau enggak dia juga bangkrut. Iya. Untuk melihat bahwa klaim ini masuk akal apa enggak, sudah sesuai dengan ininya apa enggak gitu. Cuma ada perbedaan mendasar antara BPJS Dengan asuransi swasta. JKN ini dengan asuransi swasta. Layanan kita kan utuh.
Betul, paket. Semuanya itu cuma ada sekian banyak yang tidak dicakup, tapi itu kan memang sudah diatur di tempat lain. Tempat lain. Nah, sedangkan untuk asuransi swasta itu sebenarnya penuh kisi-kisi. Ya, ini Bagi-bagi ya. Penuh kisi-kisi, jadi artinya Anda akan ditanggung sampai sekian gitu kan. Tapi ada aturan-aturannya membuat jadi supaya asuransi bisa tetap diuntungkan. Dan memang kalau asuransi yang bukan mandiri, yang untuk perusahaan itu kan setiap tahun ditinjau. Ini Ya. kemarin Preminya nyerapnya, yang ini klaimnya nyerap berapa nih? Ya. Kan BPJS tidak bisa Nggak ada. melakukan itu. Jadi artinya tidak fair menuntut logika Kesamaan yang asuransi sama ya. swasta dengan BPJS. Ya. Karena BPJS kan diatur oleh regulasi yang cukup ketat. Jadi tidak murni berbasis katakanlah kepentingan Tidak bisnis. murni bisnis gitu kan. Walaupun memang tidak boleh ya lillahi ta'ala juga nggak boleh. Kalau lillahi ta'ala ya bangkrut nanti. Dari sisi pengelolaan, kemudian juga ada kritik bahwa ya kadang-kadang mungkin ada semacam biaya-biaya yang terlalu berlebihan dari BPJS ini selaku lembaga yang itu kemudian ini menurut Abang yang selama ini berinteraksi ini dengan juga tuh dengan soalnya BPJS tuh. selaku Iya. Dewan Komisi 9 yang Jadi bermitra selama ini gimana? mindsetnya memang harus dirubah. Ya gimana Bang? Dulu kan quote and quote kan dia sistem asuransi yang ya ada dalam tanda kutip untuk untung ya. Mhm. Ya itu mindsetnya harus dirubah. Itu murni untuk melayani masyarakat, Public melayani goods tadi ya. Ya public goods rakyat. ya. Ya. Nah sehingga porsi-porsi kan sudah banyak kritik tuh gajinya sekian gitu kan. Betul. Betul ya. Gajinya, tunjangannya. Ya, tunjangannya sekian, Mindsetnya terus seperti kemudian BUMN, kayak ya. gitu-gitu. Itu harus dirubah. Jadi bukan dia BUMN bidang kesehatan gitu kan. Ya. Bukan kumpulan rumah sakit gitu ya, atau BUMN, Iya. BUMN induk rumah sakit Iya, Indonesia dia gitu. diberikan mandat misi suci dari negara. Menyelenggarakan jaminan Ya, kesehatan. jadi tanpa universal health coverage sebenarnya yang bahaya apa? Rakyat kita bisa jatuh miskin, jatuh bangkrut karena itu yang di sistem asuransi kita sebut sebagai catastrophic effect. Jadi kita mau minimalisir kemungkinan catastrophic effect. Dan yang kaya sekalipun akan melirik ke BPJS kalau dia kena kanker. Ya, betul. Karena asuransi nggak akan tanggung. Nggak tanggung ya. Terlalu gede untuk kemudian di cover. Jadi tetap BPJS kita lebih unggul. Iya, betul. Dari porsi bahwa kemudian ada harusnya diatur misalnya ya sekian persen dari ini untuk biaya operasional. Tadi menurut Abang juga memang iya. perlu itu. Ya itu memang sudah seharusnya begitu ya. Karena ini kan institusi yang diberikan kewenangan oleh negara lah begitu ya untuk mengelola dana rakyat ya, dana melalui pajak kita untuk bagaimana rakyat kita, masyarakat kita tidak jatuh miskin karena sakit tadi. Betul. Iya. Itu ininya misi sucinya gitu. Misi Nah, sucinya sehingga perilaku dari penyelenggaranya pun juga ya harus berbenah diri. Bukan memposisikan karena di BPJS karena gajinya sama dengan BUMN begitu kan. Nah, itu udah Keliru. Udah keliru itu gitu kan. Gitu. Ya. Jadi memang itu apa istilahnya? Secara prinsip masyarakat punya kritik semacam itu ke BPJS itu Wajar sekali. Karena coba jujur saja, gaji direktur itu sama dengan berapa premi? Iya, bisa mengcover. Iya betul. Untuk mengcover gajinya perlu berapa premi? Walaupun Dan kita itu kan tahu layanan. mereka bekerja keras kan, tentu ada imbal balik gitu kan. Ya sejauh wajar nggak ada masalah. Tapi masalah batas kewajaran itu kan tergantung kesadaran. Betul. Oke. Sebenarnya kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kami publik ini kemudian pengen tahu sebenarnya sudah cukup terjawab. Tapi ada terakhir yang mudah-mudahan ini tidak terlalu keluar dari ini. Kita sudah menjalankan ini mulai
katakanlah kebijakannya mulai Bu Mega, tapi secara intensif ini sudah dikerjakan sejak zaman SBY yang terakhir Akhir, gitu di ujung. Ya. 2014 ya. Ini kemudian kita ada pemerintahan baru yang kemudian harapannya kemudian katanya tidak akan ada terlalu banyak perubahan. Nah, kira-kira apa yang untuk khususnya sistem jaminan kesehatan nasional ini yang perlu diperhatikan sehingga kemudian ini tetap menjadi sebuah arah maju untuk kemudian menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan tadi. Saya mungkin pengen dari dua sudut pandang, yang satu politik, mungkin dari satu sisi sebagai praktisinya. Kira-kira gimana, Bang? Kalau saya ini soal porsi anggaran APBN gitu. Oke. Yang itu sudah dipatok berapa? Bukan. Enggak, sekarang Undang-undang kesehatan yang baru tidak kan tidak menghilangkan oke, itu. malah dihilangkan ya. Yang Tidak dulunya ada. 5% itu ya. tidak ada mandatory spending buat anggaran. Nah, oleh karena itu pemerintah yang baru paling tidak undang-undang kesehatan yang sudah berubah itu kan 5%. Nah, pembicaraan kita waktu itu kenapa tidak ada mandatory spending itu adalah karena kita punya pengalaman menangani COVID. Mhm. COVID itu kan bidang kesehatan tuh. Ya. Kalau hanya 5% waktu itu Nggak cukup. Enggak cukup itu. Jadi niat baiknya itu sebenarnya, tetapi bukan berarti tidak ada batasan yang tepat untuk Batasan minimal. batasan minimal. Nah, paling tidak yaitu harus menjadi concern dari pemerintah baru untuk lebih, kalau bisa ya lebih dari 5% lah. Nah, Jadi argumennya dulu untuk menghilangkan itu justru memang untuk memungkinkan memungkinkan bisa terjadi kan bisa situasi ditambah gitu. bisa ini. Kenapa? Karena tadi Dok soal Enggak, jadi artinya begini, undang-undang kesehatan itu memang menghapus mandatory spending. spending ya. Walaupun kemudian ada pasal-pasal yang mengatur bahwa pemerintah, Kementerian Keuangan khususnya harus menyediakan anggaran alokasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan. Kebutuhan betul. Jadi mestinya kalau perencanaan kebutuhannya baik, Baik itu ya, sudah pasti akan terpenuhi. dibiayai, betul. Jadi jangan dibaca langsung titik, kita masih koma. Ngomong betul. Ya, jadi yang saya kira catatan penting untuk generasi pasca Jokowi Jilid 2, undang-undang kesehatan yang model omnibus ini dengan segala catatannya jangan digergaji oleh pengganti Pak BGS. Ya betul. Karena konsep Karena transformasi kesehatan transformasi luar biasa. kesehatan Luar biasa. dengan 6 pilarnya itu Ya. nafasnya sangat baik. Betul. Kesulitannya memang diimplementasi dan waktunya sangat pendek. Jadi kalau itu diaborsi oleh Menteri Kesehatan yang akan datang, Balik lagi itu kita. kecelakaan. Artinya harusnya nanti Bukan, siapapun mestinya penggantinya memang sudah undang-undang, Sudah undang, mengubahnya tidak mudah. Iya, iya. Tapi kita tahu kan yang namanya Dalam implementasi itu ada 1001 jalan. setiap politisi butuh monumen Jadi untuk catatannya dirinya ya sendiri. harus benar-benar ya Menteri Kesehatan ke depan itu ya di pemerintahan baru yang bisa menyusun kebutuhan yang tepat di bidang kesehatan yang mendukung transformasi bidang kesehatan yang sudah digagas oleh Budi Ya, Gunadi. bukan hanya, tapi sudah masuk dalam Masuk, undang-undang. iya, dan Jadi itu udah ini masuk amanatnya dalam undang-undang. undang-undang. Jadi jangan Ya, mengkhianati iya. konstitusi. Saya pikir closingnya jadi semacam apa? Ya, ini bukan mengkampanyekan Pak BGS ya, ini, karena undang-undangnya memang Sudah undang-undang. Iya. Ya, saya pikir tanpa kemudian kita menyimpulkan bahwa ini mengkampanyekan BGS, kita sepakat bahwa arah kebijakannya sudah tepat gitu kan. Ya, ya. Bahwa kemudian siapapun penggantinya mau Ya, laksanakanlah undang-undang kesehatan. undang-undang kesehatan. Iya. Siap. Laksanakan itu. Mudah-mudahan itu yang kemudian jadi yang Semoga PP yang masih tertunggak tunggak selesaikan. segera dikeluarkan gitu ya. Iya, karena kan Berdasarkan tinggal sampai turunan-turunan. September ini kan. Mm-mm. Segera selesaikan PP-nya. Masih mengejar gitu ya. Masih. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan closing untuk kemudian masalah KRIS dan masalah BPJS secara umum ini dari sisi kepentingannya Abang selaku Komisi 9 untuk masyarakat. Ya, baiklah saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan membuka
ya. Apabila ada pemerhati kesehatan masyarakat luas yang ingin menyampaikan aspirasi berkaitan dengan dalam tanda kutip hiruk pikuk soal kris ini. Supaya krisis dan Iya. jadi krisis. Jadi krisis. Ya, jangan keris menjadi krisis gitu kan gitu. Ya saya kira itu Buka pintu lebar-lebar, mau buka kapan pintu pun lebar kapanpun ya. Dan acara semacam ini juga sangat penting. Terima kasih. Siap, Bang. Salam hormat juga buat Pak Said ya yang sudah memfasilitasi pencerahan buat masyarakat luas. Ini upaya ini memang perlu di masyarakat kita agar tidak ada kesimpang siuran informasi yang kadang-kadang di media-media sosial itu terpotong-potong gitu kan, sehingga tidak clear dalam penyampaikan secara utuh. Yang kedua, tidak perlu khawatir ya soal pelaksanaan kris ini, DPR pasti bersama-sama rakyat untuk mengawal, tidak Iya. akan merugikan gitu. Tidak akan. Itu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan ya dan juga berpihak kepada rakyat agar mendapatkan layanan yang terbaik, layanan kesehatan yang terbaik bagi rakyat. Saya kira itu, Pak. Dari dokter mungkin ada yang mau Ya, jadi ditambahkan? saya kira catatan terakhir dari fraksi PDIP akan kita catat, akan kita tagihkan pada waktunya, dan juga titipan untuk teman-teman media, jangan lupa mengawal DJSN. Karena DPR sendiri tanpa dukungan DJSN yang sehari-hari memantau kerja BPJS akan sulit. Pasti terlambat. Kalau perlu kita undang ya di JSN. Itu wajib. Nanti rame-rame kalau misalnya dokter mau mendampingi, nanti kita biar nagih bareng-bareng ke DJSN. Oke. Baik, mungkin cukup sekian Bapak-bapak sekalian ruang dialektika kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat publik secara luas, karena isu ini memang sangat berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga kemudian hal-hal yang masih membingungkan bisa jadi cukup jelas dengan ruang dialektika kali ini. Saya terima kasih atas kehadirannya, Bung Widin, Dr. Roy. Mudah-mudahan tidak kapok kembali ke ruang dialektika untuk memberi penyerahan di isu-isu yang berikutnya. Siap. Terima kasih pemirsa, ruang dialektika kami cukupkan sekian. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dialektika di sini sama dengan dialektikanya Madilog.